Ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Nah ini, sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Ini yang saya cari. Kapan sih disudahi semuanya ini? Saya lihat penyakit makin gila. Aduh, saya nggak tahu. Saya ngitung nggak di Indonesia sudah kelihatan. Amerika pasti punya. Anak-anak bayi kena kanker itu makin banyak. Kan aneh. Tadi baru dengar anak muda kena katarak juga sudah. Karena terlalu teriknya matahari ini. Ini tahun lalu, ya kena stroke. Apa ya? Iya. Ada anak guru kami, masih kelas berapa itu? Enggak, SMP kelas 1. Sama kena gejala stroke. Itu aneh sekali. Terus tahun lalu, itu masih ditulis, tahun lalu bulan November saya ingat itu, 2008. Setiap 4 menit di dunia ini, ada satu anak autis, deteksi begitu. Sekarang saya turun lagi. Itu ngeri sekali. Coba lihat kalimat terakhir ya. Baca lengkap. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. The end will come. Ini kan kita tunggu bukan? Perhatikan. The gospel of the kingdom. Injil kerajaan. Ada 2 macam Injil. 1 Injil keselamatan. 2 Injil kerajaan. Tuhan ampuni kami. Kenapa? Kalau lihat ayat ini saja. Nah, kalau Injil keselamatan aja gereja belum selesai. Saya mengikuti berita karena waktu Agustus lalu saya di sini, itu disebutin oleh United Nations pada tahun 2011 jumlah penduduk dunia mencapai 7 billion. 2011. Nah, yang sekarang saja setengah dari dunia ini belum diinjili. Belum sampai setengahnya. Saudara bayangkan, Injil keselamatan aja belum semua, apalagi Injil kerajaan. Ngerti maksud ini, saudara? Jadi apa sih yang kita kerjakan ini apa? Kalau kita lihat. Nah, kalau Injil kerajaan itu nggak sampai ke seluruh dunia, jadi kesaksian bagi segala bangsa, the end will not come. Berarti kalau nggak datang kesudahnya itu, saya tanya ini makin kurang ajar. Nah, kembali lagi ke 2 ayat pertama. Jadi Matius 5:48 dan Efesus 4 ayat 13 tadi. Mau tidak mau, kalau Papa minta kita sempurna sama seperti Dia dan seukuran Kristus, the measurement of Christ, the fullness of Christ. Saudara, karena ada satu tujuan ini. Ada satu tujuan. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, saya tuh mikir gini. Kita semua tahu, Tuhan Yesus nyuruh kita. Tunggu ya, sambil berdoa berjaga-jaga. Aku mau datang. Dan gak ada seorang pun yang tahu. Termasuk anak pun gak tahu. Nah, saya tuh pikir gini, Papa, jangan guyon. Kami disuruh nunggu Tuhan Yesus. Dan ternyata, Dia sendiri gak tahu datangnya kapan. Kan lucu bukan? Nah, bagaimana yang ditunggu, yang nunggu bisa tahu, yang ditunggu aja nggak pernah tahu? Ngerti nggak maksud pemikiran itu? Saya tuh tanya, Papa bagaimana ceritanya? Kalau dia nggak tahu terus gimana kami suruh nunggu? Salah satu ayat ini lagi yang menjelaskan. Ternyata dia itu datang. Bukan karena waktu, atau hari, atau tanggal, atau bulan, atau tahun, atau jam. Tidak. Dan lihat bodohnya gereja. Berapa kali terjadi dalam abad-abad yang termasuk terakhir ini. Tahun sekian, bulan sekian dia sudah datang. Keliru terus, kok berani ada orang masih ngomong lagi. Bahkan di daerah DC, lihat ada berapa gereja Indonesia yang percaya nanti tahun berapa, bulan tahun 2012-11, Yesus datang katanya. Coba kita lihat, kenapa mereka nggak mau belajar dari Alkitab? Nggak ada yang tahu. Kenapa Yesus nggak tahu? Ternyata tergantung kita. Kalau kita memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. The end will come. Coba baca lagi 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Jadi hal pertama tadi, kita harus sempurna seperti Bapa dan seperti Yesus. Hal yang kedua, ada kerajaan yang dia janjikan kepada kita.
Hal yang ketiga ada tugas. Oke, silakan. 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, Inggrisnya. Looking for and hastening the coming of Listening, ya. because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Jadi kita ini bukan cuma orang yang menantikan, tapi mempercepat. Ayo kita berpikir baik. Kalau kita ini juga adalah orang-orang yang bisa mempercepat datangnya hari itu, berarti kita bisa memperlambatnya. Ayo jawab, kita bisa memperlambat tidak? Bisa. Nah, kalau kita nggak melakukan apa-apa, maaf. Padahal berapa banyak di antara kita yang merasa, aduh aku sudah capek buat gereja, jungkir balik begini, apa ini, apa itu. Maaf. Mulai hari ini kita harus berubah, buat kerajaan itu. Betul tidak? Karena dunia itu menunggu. Gak main-main, saudara. Nah, kalau kita lihat ini semuanya, Kisah Rasul 3:21. 3:21 Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, bacakan Inggrisnya. Whom heaven must receive until the times of restoration. Until the time. Oke. Nah, itu yang aneh. Oke, terusin. Aneh. Which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Saudara, kalau kita baca itu baik-baik, maka akan ada pengertian begini. Kristus itu harus tinggal di surga. Berarti, dianya itu mau nggak? Kalau kita harus. Berarti sebenarnya itu mau nggak? Lama-lama di sana. Seperti kita ngelarang anak, harus kamu di rumah, harus. Ya, dia mau nggak di sana? Nah, yang lain jauh. Dia nggak mau. Dia maunya kumpul kita di dunia ini. Tapi nggak bisa. Kenapa? Until. Nah ini. The restoration. Ada suatu pemulihan. Dinyatakan seperti yang dinubuatkan para nabi yang kudus sejak zaman dahulu. Nah, kalau kita mau keluarkan ayat itu, berarti nubuatan-nubuatan dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, semua soal restoration kita harus bongkar. Jadi kita harus kerjakan. Dan memang setiap nabi dari kitab Perjanjian Lama itu pasti punya restoration. Nubuatannya itu ada. Salah satu contoh yang gereja selalu pakai adalah nubuatan Mika. Akan ada pemulihan pondok Daud, the Ten of David. Mau itu bicara pujian, musik, betul. Tapi jangan cuma itu. Kalau kita baca kitab Nehemia, ada pemulihan tembok, bicara hidup iman. Kita baca kitab Esra, ada pemulihan rumah Tuhan. Sefanya, pemulihan bangsa-bangsa di pesisir. Hagai, ada pemulihan lagi. Nah, bayangkan, masih begitu banyak sekali pekerjaan gereja itu. Until when? He will come. Ya, gereja selesaikan ini dulu. Ayo kita berpikir baik. Kesimpulannya, nah kalau kita gabungkan ayat ini, kita akan tercelik sekarang ini. Amos 3 ayat 7. Bagaimana sih sikap Papa di surga terhadap kita gerejanya itu bagaimana? Membaca? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya. Saya tidak tahu bagi saudara yang pertama kali membaca firman ini. Surely, bacakan bahasa Inggrisnya. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Sedikit sekali apa yang Papa firmankan memakai kata ini, surely, sungguh, itu sedikit sekali. Nah buat saya, firman itu saya akan kumpulkan sendiri. Dan ayat ini memberitahu kita.
Ternyata Papa di surga itu walaupun dia sovereignty,